Apa kabar teman-teman Practical Class Production dimanapun Anda berada? Dan saat ini kita sedang berada di program kesayangan kita semua, Insight. Tetap bersama saya Hesti dan Ica. Baik, kita hari ini kedatangan tamu spesial dari dosen kita sendiri dari FISIP Universitas Airlangga, Departemen Hubungan Internasional. Iya, beliau hadir di hadapan kita ada Ibu Baik Wardani yang akrab kita sapa dengan Bu Ani gitu. Nah, terima kasih kedatangannya Bu Ani. Selamat datang di program Insight. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat-sehat. Baik, ini Bu Ani kami undang ke sini. Kita berbicara mengenai pengalaman beliau selama melakukan penelitian, Bu ya. Betul. Riset di Taiwan. Jauh banget di Taiwan dan lama banget gitu. Kita bisa sharing, Bu Ani bisa sharing nanti tentang gimana social culture-nya di sana gitu. Kalau kita pasti ada kaget-kagetnya lah ya. Iya, ada gap-nya lah ya. Hidup lama di negara orang gitu. Pasti ada berbagai jenis sejarah yang dialami nih beliau ya gitu, Bu. Iya. Bu Ani kalau boleh tahu dulu berapa lama sih Bu itu? Saya tahun 2018 ke sana sebagai researcher. Saya 1 tahun 2018, so the whole year saya di sana 2018. Kemudian saya datang lagi tahun 2021 hanya 7 bulan. Saya memang rencana 1 tahun lagi, tetapi waktu itu COVID ya, jadi perbatasan masih ditutup ya, kita agak sulit mau keluar. Dan mereka juga izinnya agak sulit ya. Tapi kemudian bulan Mei 2021 saya akhirnya berangkat dengan izin khusus, sehingga saya bisa di sana selama 7 bulan. Oke. Nah itu sendirian nggak Bu? Apa bertim? Sendiri saya. Oh sendiri? Sendiri. Biasa Ibu adaptasinya. Kalau boleh tahu nih dari aku sendiri, kenapa sih Bu ingin penelitian di negara Taiwan tuh ada apanya gitu? Hal-hal khusus apa yang bisa menjadi ketertarikan Ibu, kenapa harus Taiwan maksudnya? Iya. Oke, pertama karena memang saya ingin tahu Taiwan. Jadi menurut saya Taiwan itu unik ya. Dia itu disebut negara juga bukan, tidak disebut negara juga enggak gitu. Karena status khususnya itu yang membuat dia itu unik gitu ya. Nah, kemudian hal yang kedua adalah karena memang Taiwan itu waktu saya kuliah itu sering disebut sebagai New Industrial Countries. Saya tuh penasaran seperti apa sih New Industrial Countries itu, seperti apa masyarakatnya, seperti apa industrinya, seperti apa kulturnya gitu. Makanya saya coba untuk datang ke sana. Kebetulan juga waktu itu ada tawaran dari pemerintah sana ya, di bawah Kementerian Luar Negerinya, Ministry of Foreign Affairs, tawaran untuk menjadi researcher. Nah, kemudian saya mencoba melamar, itu sangat kompetitif. Ya kebetulan waktu itu kalau dari Indonesia, saya kalau tidak lupa itu cuma ada 6 orang yang 2018, 6 orang yang diterima, padahal pendaftarnya cukup banyak. Nah alhamdulillah saya keterima menjadi salah satu, dan kemudian saya bertekad untuk berangkat. Itu luar biasa sekali. Itu risetnya tentang apa Bu yang Yang tahun 2018 tentang wisata halal di Taiwan. Oke, nah ini wisata halal. Wow, ternyata di Taiwan ada wisata halal juga ya, kirain di Indonesia aja kan wisata halal. Kita tahu bisa di Surabaya ya, kayak wilayah Ampel, ternyata di Taiwan juga ada. Oke. Itu kurang lebih gimana Bu akhirnya hasil dari risetnya Ibu tentang wisata halal di Taiwan? Ya. Kalau saya mau cerita sampai jatuh panjang banget ya ceritanya, tapi saya singkat aja jadi begini. Taiwan itu kan kita kenal dia tidak banyak penduduk muslimnya, sangat-sangat minoritas, penduduk muslimnya cuma 0,01%, jadi sedikit sekali kan. Nah tapi kenapa dia mengembangkan wisata halal? Nah ternyata ada hal yang melatar belakanginya ya, baik itu faktor budaya, faktor politik, faktor strategik, dan tentu saja faktor bisnis. Nah saya tertarik untuk itu karena memang Taiwan ini bukan negara muslim, tapi dia mengembangkan wisata muslim dan sukses. Jadi tahun 2018 itu ada statistiknya. Statistik itu dibuat oleh Master Gold Card kalau nggak salah, saya lupa namanya ya. Itu dia tuh Taiwan tuh ada di ranking nomor 3. Ya, nomor 3, 4, 3, 4. Jadi dia tuh bersaing dengan negara-negara yang lain juga kan. Nah, ini kan menarik. Nah, kemudian saya datang ke sana melihat sendiri, saya masih belum percaya bahwa Taiwan ini kok bisa sukses ya. Apa sih yang menyebabkan sukses? Kemudian apa ciri-cirinya, apa buktinya gitu. Saya pengen tahu.
Nah ternyata memang kebetulan waktu itu ada saya kan afiliasinya dengan National Chengchi University. Itu salah satu universitas terbaik di sana, terbesar, dan dia melahirkan banyak presiden di sana. Jadi presiden-presiden itu banyak yang sekolah di situ. Nah, saya afiliasinya di situ dan ada orang dari Halal Taiwan yang datang. Dia cerita kenapa kok Taiwan itu bagus rankingnya itu. Ternyata Taiwan tuh mengembangkan wisata halal itu dengan serius. Jadi seperti misalnya untuk sertifikasi makanan, untuk sertifikasi penyembelih dagingnya itu, mereka tuh bekerja sama dengan Jakim itu Malaysia ya, dan sini MUI. Jadi sertifikasinya itu nggak sembarangan. Mereka nggak bisa dan nggak boleh memang sembarang orang. Jadi orang itu harus khusus disertifikasi baru boleh menyembelih. Dan itu harus muslim tentu ya. Nah, kemudian hal lain yang menurut saya unik di sana itu adalah bahwa mereka kan nggak mengenal kata halal ya. Ya tentu karena muslimnya sangat sedikit minoritas. Jadi ketika ada tulisan halal gitu, restoran halal, mereka tentu nggak notice kan kalau itu muslim boleh masuk situ. Ya non muslim tentu juga boleh gitu karena kan halal itu inklusif ya, siapapun boleh. Nah ketika itu kawan yang dari Halal Taiwan tuh cerita bahwa ini logo halal ini belum banyak diketahui oleh orang Taiwan. Nah kita coba untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat Taiwan supaya mereka itu bisa menerima halal tourism. Terus saya tanya, sukses nggak? Ya lumayan sukses sih. Tapi mereka tuh bertanya, loh kenapa kok harus ada logo halal? Apa yang membedakan halal dan tidak halal? Terus teman saya itu menjelaskan bahwa ini perlu sosialisasi yang sangat panjang. Dia bilang gitu. Karena mengubah mindset itu nggak gampang, ya. Karena ya tentu saja masih ada stigma Islam itu terorisme, Islam itu, itu stigma-stigma yang melekat itu masih ada di kepala orang Taiwan. Karena itu mereka bilang bahwa saya itu dan tim saya setengah mati untuk mensosialisasikan logo halal ini kepada masyarakat Taiwan. Dan sampai sekarang tuh sebenarnya mereka masih bertanya-tanya, cuman kami menganggap kami ini cukup berhasil. Karena selain logo-logo halal itu kami perkenalkan masjid itu apa, kemudian kami perkenalkan di sini masyarakat muslim itu seperti apa gitu. Supaya itu menghilangkan stigma dan stereotip yang melekat di Islam. Nah itu. Dan salah satu hal yang menarik di sana adalah bahwa karena semua makanan halal itu tersertifikasi, harganya mahal. Ya, harganya mahal. Tapi kita tuh percaya, yakin karena ketika mereka orang yang mengecek dari lembaga sertifikasi itu ngeceknya itu sampai ke dapur gitu. Bener nggak ini prosesnya halal? Dilihat siapa orang yang menyembelih, siapa yang memasak, muslim apa enggak gitu. Nah itu. Jadi saya yakin kalau begitu ada logo halal, saya yakin masuk itu halal gitu. Dan ketika Bu Ani tiba di sana dalam riset itu sudah berlangsung Bu ya, jadi membantu untuk daily life-nya kayak gitu ya. Oke, untuk culture sendiri Bu, dengan adanya halal seperti itu, paling kita dapat gambaran kalau masyarakat juga toleran gitu Bu. Ya, masyarakat mereka lumayan toleran ya, walaupun masih ada beberapa yang masih sulit memahami apa itu halal. Kenapa kok orang Islam itu harus ada logo halalnya? Itu tentu nggak mudah ya. Nah, tentu saya menjadi bagian dari promosi halal itu secara tidak langsung ya. Saya memperkenalkan itu kepada mahasiswa karena saya kadang-kadang diminta untuk mengajar saya selama di sana. Saya memperkenalkan konsep halal kepada mahasiswa, kepada siapapun lah yang bertanya kepada saya. Ketika saya misalnya mereka ajak makan, saya nanya, saya nggak bisa makan kalau ini tidak ada logo halalnya. Saya akan memilih vegetarian saja. Loh kenapa? Mereka selalu tanya begitu. Nah itu karena apa? Masyarakat mereka ini kan monokultur ya, relatively monokultur. Apalagi kalau sekarang sudah lumayan agak banyak masyarakat pendatang lain. Tapi sekitar 20-30 tahun yang lalu mereka sangat monokultur. Nah itu yang menyebabkan mereka tidak tahu tentang Islam dan bagaimana hukum Islam itu. Kenapa orang Islam harus makan yang halal? Nah itu. Jadi masyarakat monokultur lah yang menyebabkan mereka tidak tahu sebetulnya. Tapi ketika mereka tahu, mereka appreciate gitu. Oh jadi ada ya kode etik gitu ya di antara Islam kok makan harus yang halal, terutama ya yang
berbau-bau hewan. Tapi Bu, menyinggung soal tadi sosialisasi yang dilakukan itu, Ibu melakukan sosialisasinya terutama kepada mahasiswa itu seperti apa Bu gambarannya atau implementasinya? Ya, saya beberapa kali diundang ya, seperti saya pernah diundang di China University, itu saya diminta bicara soal halal, what is halal itu, why halal is important for Muslims gitu. Nah kemudian di NCCU sendiri saya juga diundang untuk memperkenalkan wisata halal. Sekaligus saya ketika mau bicara soal halal ini, saya bilang ke mereka, saya nggak cuma mempromosikan halal, tapi juga mempromosikan Taiwan loh. Saya bilang gitu, karena Taiwan itu record nomor 3 atau nomor 4. Jadi kadang-kadang nomor 3, kadang 4 bersaing dengan ini ya posisinya. Terus mereka malah nggak tahu loh, iya ya kita ini bagus ya wisata halalnya. Mereka sendiri nggak tahu. Gitu, jadi dengan cara seperti itu. Terus again misalnya saya juga diperkenalkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang bukan di tempat saya afiliasi dari universitas lain, yang dibawa oleh teman-teman saya, diperkenalkan ke saya. Saya juga selalu ngajak makan gitu kan. Terus saya bilang, ayo kita ke restoran halal yuk gitu. Terus mereka di situ mulai nanya, halal itu apa sih? Ya, jadi dengan cara-cara seperti itu saya coba memperkenalkan wisata halal. Baik, lalu juga dari wisata halal itu sendiri, apakah memang hanya concern di food and beverage aja atau memang ada wisata lainnya gitu Bu? Seperti hotel atau transportasi gitu. Ya, jadi memang utamanya kan food and beverage ya. Tapi ketika saya riset di sana, saya juga mencari hotel mana yang menyediakan kamar-kamar untuk turis-turis Muslim. Dan ternyata saya menemui beberapa, walaupun nggak banyak ya, tapi ada beberapa hotel itu yang menyediakan 10% dari kamarnya, seluruh jumlah kamarnya itu untuk wisata orang-orang Muslim. Ya, terus saya nanya, nah, ketika kamu menyediakan kamar itu, apakah makanannya juga kamu sediakan yang halal food gitu? Ya, dia bilang begitu. Ya, karena kami tahu tentang halal. Mereka bilang kami tahu tentang halal sehingga makanannya pun kami nggak makan bersama, nggak masak bersama yang lain. Kami order khusus dari restoran-restoran halal. Dia bilang gitu. Terus kemudian juga toiletnya, kan toilet di sana nggak pakai air ya, nggak pakai semprotan itu ya. Nah kalau yang di hotel-hotel yang disediakan untuk orang-orang Muslim itu ada semprotannya di dalam, ada bidetnya gitu. Ada labelnya khusus apa gimana Bu untuk hotel-hotel yang untuk Muslim turis? Biasanya mereka tidak secara terbuka ya hotelnya, tapi di webnya mereka biasanya menulis we are Muslim friendly hotel. Gitu. Jadi kita bisa pilih ke sana. Iya. Kita harus. Jadi sebelum kita booking gitu kan, ya mereka biasanya tulis wisata Muslim friendly hotel gitu. Jadi di sini ya hotel-hotel syariah gitu loh Mbak ya. Bagus banget ya kayak gitu seperti itu. Oke Bu, sekarang kita ngomongin tentang daily ketika Ibu di sana, termasuk ketika menghadapi transportasi dan segala kondisi. Karena itu kan juga merupakan negara industri baru, bisa dibilang seperti itu Bu ya. Untuk kondisi kenyamanan udaranya sendiri gimana Bu? Mas dari kategori bagi Ibu Ani bersih ataukah bagaimana gitu? Ya, karena di sana itu banyak public transport ya. Jadi kendaraan pribadi nggak terlalu banyak. Ya tentu masih banyak orang bawanya, tapi kalau dibandingkan dengan kita, karena kita kan public transportnya terbatas ya, sehingga mau nggak mau harus bawa kendaraan sendiri, motor atau mobil gitu. Kalau di sana public transportnya sangat bagus, ya bisnya tuh banyak, dan saya yang suka itu naik train, karena trennya itu bersih, ya kita nggak boleh makan di dalam train, di stasiunnya aja kita nggak boleh makan, bersih banget gitu. Jadi nyaman sekali naik train. Dan train itu salah satu public transport yang paling diminati, karena dia menghubungkan banyak tempat ya. Jadi orang-orang itu kalau pagi pada kerja, ke sekolah, ke kampus itu naik train, dan pagi itu selalu trennya itu penuh gitu. Nah itu juga yang mengurangi polusi udara ya. Dan pemerintah Taiwan itu sangat concern terhadap lingkungan. Jadi di sana tuh masih banyak pohon-pohon yang besar-besar, banyak taman gitu. Saya tuh sampai heran, ini negara kecil tapi dia bisa menyediakan taman yang begitu luas, pohon-pohon masih dipertahankan sampai nggak tahu itu udah ratusan tahun mungkin umurnya. Jadi preservasi lingkungannya itu bagus, sehingga polusinya juga sangat rendah. Ya saya nggak tahu ya ukurannya seberapa ya, tapi teman saya itu pernah datang ke sana,
itu punya penyakit asma itu sembuh. Oh, sembuh. Iya, Oh, karena dibilang mungkin ya itu industri ya negara, dia industri baru udah masih sehat, sehat masih ya. sehat. masih Iya. sehat. Nggak tahu bagaimana mereka mengelola lingkungannya ya, Lingkungan sehingga itu. itu tadi polusi bisa ditekan. Dan semua public transportation-nya disability friendly Bu ya. Iya, mereka banyak pakai listrik. Jadi sekarang tuh banyak bus itu nggak pakai BBM, pakai listrik. Jadi suaranya nggak ada, halus kan kalau pakai listrik, dan bersih tentu ya. Terus mobil-mobil juga pakai listrik, motor-motor juga pakai listrik gitu. Jadi mengurangi banyak polusi. Untuk kesadaran masyarakatnya sendiri Sendiri. waktu di dalam transportasi itu sendiri Bu, kan kita memang harus friendly kepada disabilitas Bu ya. Iya, Itu kesadaran iya, betul. masyarakatnya di sana itu gimana Bu? Memang benar-benar Iya. ini untuk Anda gitu atau Iya. Jadi selalu tertib ada kan, sekali gitu. selalu dituliskan ini untuk difabel, untuk orang tua, untuk ibu menyusui atau ibu yang sedang expecting gitu ya, ditulis di situ. Kalau Anda melanggar, Anda kena denda. Jadi denda itulah yang menyebabkan aturan itu efektif. Oke. Berarti pemerintahnya juga kencang Kencang ya, gitu Iya, ya. kencang. Gitu. Denda Tegas ya. benar, gitu ya. Oke. Kalau Ica pengen tanya apa lagi nih? Persoalan disabilitas tadi Bu, untuk moda transportasi ya di Taiwan sendiri itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa memang ramah terhadap disabilitas. Iya. Nah, kalau misalkan disabilitas tersebut itu mendapatkan diskriminasi, kita sering banget ya kejadian diskriminasi di Iya. moda transportasi. Nah, di Taiwan sendiri itu apabila ada kasus diskriminasi di moda transportasi tersebut, itu langsung mendapatkan kecaman dari penumpang-penumpang lainnya atau tidak Bu? Biasanya kan ada kesadaran ya Iya. dari penumpang tersebut untuk mencegah adanya terjadi kejadian tersebut, itu bagaimana? Kalau saya sih belum pernah tahu orang difabel itu didiskriminasi ya, karena mungkin aturannya udah jelas dan orang-orang sudah terbiasa dengan ini. Jadi orang di sana kalau misalnya ada orang pakai kursi roda ya, mau naik bis, jadi sopirnya itu turun untuk memberikan langsung ya? apa itu, membukakan pintu itu, terus ada jembatannya itu. Iya. Nah itu kemudian itu tugas sopir untuk kemudian menurunkan tangga itu, membantu si orang itu naik sampai dia settle, baru dia jalan. Iya. Jadi kita nunggu, nggak apa-apa, itu udah biasa. Wow, ramah sekali ya Bu. Iya, Dari ramah di sini sekali, ya. ramah Kesadarannya sekali, untuk iya. mentoleransi kondisi Iya. seperti Dan itu. jalan-jalannya itu Kesadarannya tinggi. mendukung. Jalan-jalan itu nggak ada yang geronjalan, kemudian menyebabkan orang Celaka. misalnya pakai kursi roda itu Iya. kecelakaan itu enggak. Jadi mendukung. Dan di sana juga banyak jalan kaki juga Bu ya. Oh iya. Pedestriannya sana juga ya. Pedestriannya bagus, dan selalu ada tempat kita untuk jalan. Tapi untuk keamanannya Bu, untuk pedestrian sana sendiri itu benar-benar aman atau Aman sekali. 24 jam aman Ibu? Aman. Jadi Oh, banyak luar biasa. cerita mahasiswa Indonesia ya yang kadang-kadang itu mereka kemalaman pulang dari temennya atau dari apa gitu. Jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu aman aja. Iya. Oke. Ya, untuk wisata kuliner sendiri Bu, di Taiwan itu terkenal dengan stinky tofu. Ini hampir tidak terlewatkan untuk seluruh wisatawan ya, dari mancanegara itu untuk mencobai namanya stinky tofu. Ini Ibu pernah nggak nyobain stinky tofu ini? Ini kan soalnya banyak banget nih tanggapan-tanggapan komentar tentang baunya si tahu ini tuh luar biasa. Tetapi ternyata enak tahunya. Nah, Ibu Testimoni gimana? dari Bu Ani. Testimoni langsung ya dari Bu Ani ini. Testimoni. Ya, awalnya saya tuh nggak suka baunya ya. Pasti semua orang yang pertama kali ini pasti ini bau apa sih? Baunya tuh pokoknya menyengat banget. Dan itu yang menjadi ciri khasnya Taiwan kan katanya. Ya, jadi awalnya saya takut mencoba, tapi karena teman saya mengajak, dia penasaran gitu kan, kemudian dia beli. Saya tadinya bilang saya nggak mau nyoba. Saya bilang, udah saya aja Bu yang beli, nanti Ibu nyicip. Akhirnya nyicip. Ternyata enak gitu loh, gurih, dan ketika dimasukkan mulut ini nggak bau. Jadi semakin dekat itu nggak bau. Semakin ya? dekat semakin nggak bau. Jadi uniknya di situ. Kapan-kapan nyoba deh. Gitu. Ya, kita kemarin nyoba ya, kita ke Taiwan dulu. Iya. Tunggu tiket promo. Berapa lama juga? Iya. Tapi jangan sekarang mereka masih memberlakukan karantina ya. Oke. 7 hari. Ini masih ngomong tentang wisata kuliner Bu. Ngomong-ngomong biaya hidup di sana mahal nggak sih Bu? Relatif ya.
Relatif karena mereka kan 1 Taiwan dolar itu sama dengan sekitar 4.500 rupiah. Ya sudah, kalian bisa bayangkan ya seberapa. Tapi kalau menurut saya sih, kalau untuk soal makan itu terjangkau sih. Apalagi kalau kita cari makan itu yang dekat kampus. Pasti harganya kan harga kampus ya. Itu pasti terjangkau lah dibandingkan dengan yang di luar. Cuman kalau kalian cari yang halal, nah itu lebih mahal lagi. Lain lagi, harganya bisa 2 kali lipat. Oke. Bu, ini dengar-dengar juga nih tentang stigma dari orang-orang Taiwan terhadap kita, orang Indonesia yang ada di sana gitu. Ada nggak sih Bu praktik rasisme di sini? Iya, saya kira praktik rasisme itu ada di mana-mana ya. Bahkan di sesama kita pun itu ada ya praktek rasisme itu. Sehingga menurut saya rasisme itu gejala serba hadir yang ada di setiap masyarakat ya. Nah, kalau kita bicara soal rasisme di Taiwan itu juga ada sebetulnya ya. Walaupun subtle gitu, nggak terlalu kentara seperti misalnya kita temui di beberapa negara lain ya yang pernah saya datang. Nah, di sana itu subtle. Nah, contohnya misalnya stigma tentang PMI ya, pekerja migran Indonesia. Ya, di sana itu kan banyak sekali orang Indonesia yang bekerja sebagai domestic workers. Nah, itu sekarang itu sudah berjumlah lebih dari 200.000 orang. Ya, sehingga cukup banyak. Nah, kenapa ada stigma terhadap domestic workers? Karena domestic workers itu ya, namanya juga domestic workers ya, mereka bekerja itu ikut orang gitu kan. Dan biasanya mereka itu adalah masyarakat yang tingkat sosial ekonomi di Indonesia tidak terlalu baik. Mereka mencoba untuk memperbaiki nasib dengan datang ke sana. Nah, tentu stigma ini terbawa kan. Nah, cuma memang hal yang menurut saya perlu dikoreksi dari pemerintah, dari rakyat Taiwan itu adalah tidak semua orang Indonesia di sana itu datang sebagai pekerja migran. Nah, mereka menyangka selalu, apalagi kita yang berkerudung ya, selalu mereka tuh sangka pekerja migran. Saya sering mengalami juga, tapi saya sih cuek aja. Saya bilang ya udahlah, saya PMI, kira PMI juga nggak masalah, orang mereka juga nggak tahu gitu. Jadi saya santai aja. Kalau saya dibilang TKI ya, tenaga kerja Indonesia, enggak, saya tenaga kerja intelektual Indonesia. TKI. Itu. Jadi stigma itu muncul karena pertama ketidaktahuan mereka tentang Indonesia secara keseluruhan. Kalau orang tahu tentang Indonesia tidak akan ada stigma seperti itu. Nah, kemudian yang kedua karena memang masyarakatnya banyak yang belum tahu ya tentang Indonesia, bahwa mereka tuh pikir Indonesia tuh miskin banget gitu ya, sehingga banyak orang yang pengen ke sana untuk cari duit, padahal ya nggak begitu kan. Ya, bahkan menurut saya stigma-stigma yang negatif itu mereka coba harus mulai hilangkan sekarang, karena orang-orang yang bekerja di sana sebagai pekerja migran Indonesia itu bukan cuma dari masyarakat yang tingkat sosial ekonominya rendah di sini. Ada yang lulus S1, ada yang lulus S2 di sana itu. Dan mereka ke sana itu bukan cuma sengaja mencari kerja, tapi banyak persoalan lain. Nah, ini dari riset teman saya. Riset teman saya, dia itu melakukan riset tentang mengapa orang Indonesia bermigrasi ke Taiwan. Nah, ternyata alasannya macam-macam. Ada yang memang benar murni mencari uang di sana. Daripada menjadi pembantu di Indonesia, mending jadi pembantu di negara orang karena lebih besar gajinya. Ada juga karena broken home. Jadi ini temuan-temuan teman saya. Broken home. Jadi dia ingin lari dari kenyataan ya, bahwa antara ayah ibunya tuh bercerai, dia ingin lari. Ada juga yang dia tuh punya misi-misi khusus ya, seperti misalnya saya punya anak yang ingin saya besarkan dan saya ingin menyekolahkan dia, sehingga saya harus berkorban untuk supaya dapat uang demi anak saya. Jadi misi khusus itu menurut saya. Ada juga yang dia datang ke sana itu karena perceraian ya dengan suaminya. Ya banyaklah alasan-alasan lainnya. Dan ada juga yang kesana itu sebenarnya dia itu tidak ingin jadi PMI, tapi karena pokoknya aku ingin keluar dari Indonesia, aku ingin cari tempat di luar negeri. Dan akhirnya ya temannya mengajak, udah ikut aja yuk ke Taiwan gitu.
Padahal dia itu bukan dari masyarakat bawah. Dia tuh di sini tuh orang tuanya kaya, dia punya rumah, punya mobil. Jadi dia tuh sebenarnya pingin cari sesuatu yang berbeda aja. Itu. Iya. Lalu juga dari untuk pekerja imigran Indonesia sendiri, tujuan mereka kan banyak, alasan utamanya adalah untuk memperbaiki nasib. Tetapi justru nggak sebagian ya, kalau misalkan untuk perubahan nasib tersebut justru ada yang mengalami tragedi, Bu, kurang menyenangkan. Itu biasanya kekerasan ya. Betul. Biasanya ini terjadi oleh pekerja TKI ataupun TKW. Nah, untuk pelaporan dari pekerja imigran Indonesia sendiri untuk mengalami kekerasan tersebut, pemerintah Taiwan sendiri itu tegas nggak sih, Bu, atau peduli terhadap keadaan dan kondisi dari pekerja imigran Indonesia itu sendiri? Iya. Hal itu tentu ada ininya ya. Mengapa orang-orang kita juga tidak terlepas dari kekerasan domestik dari bosnya, dari laupannya gitu kan. Nah, itu ada juga dialami oleh orang-orang kita di sana. Dan biasanya ada yang membantu untuk melaporkan karena dia sendiri mungkin takut ya mau melaporkan ke pihak yang berwajib. Ada orang yang membantu, dia bisa kontak temannya dan sebagainya. Dan iya tentu secara normatif ya pemerintah Taiwan tentu harus bertindak kan kepada orangnya yang melakukan kekerasan itu. Nah, setelah itu juga dari pihak kita itu kita punya perwakilan di sana, bukan embassy karena kita nggak punya hubungan diplomatik ya. Kita punya perwakilan namanya IETO, Indonesia Economic Office lah ya di sana. Mereka juga mengurus ini para pekerja migran ini. Dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari kita ya sebagai orang yang menempatkan orang-orangnya di situ. Nah, ini banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Tapi kalau dibandingkan dengan cerita-cerita mengenaskan dari misalnya dari Timur Tengah gitu, ini nggak ekstrim gitu. Bahkan ada kasus ya, sekali lagi ini hasil dari penelitian kawan saya. Misalnya mengalami sesuatu yang breaking the rules atau breaking the contract gitu ya. Pemerintah Taiwan itu mencoba untuk memahami dan mengakomodasi keinginan mereka. Jadi seperti ini contohnya nih. Ada seorang perempuan ya, dia punya suami di Indonesia. Nah, di sana dia terlibat cinta segitiga. Sampai punya anak. Nah, itu kan sebenarnya nggak boleh. Menurut hukum Taiwan nggak boleh, kontrak kerjanya juga nggak boleh. Tapi dia tidak dideportasi oleh pemerintah Taiwan. Dia diberi tempat ya, jadi anaknya ini dibawa ke tempat khusus bersama ibunya dan dibiarkan mereka anak dengan ibu ini hubungannya dekat gitu ya. Tapi dipisahkan dari masyarakat umum supaya menjaga si ibu ini jangan sampai dia mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya atau seperti ini, dibully dan sebagainya. Dia ditempatkan di tempat khusus. Jadi dia di sana boleh bersama anaknya sampai kalau salah umur 3 bulan anaknya. Jadi dia bisa menyusui anaknya, bisa mengasuh anaknya, dan ketika 3 bulan itu sudah selesai, dia boleh kembali ke tempatnya, tempat kerjanya, dan seminggu sekali dia boleh nengok anaknya. Dan ya itu saya kira humanis ya, pendekatan seperti ini humanis. Gitu. Oke, Bu. Sekarang kita mungkin ngobrolin yang lain nih ya. Setelah tadi pengalamannya Bu Ani untuk dailynya gitu. Sekarang info yang kami tahu, kita tadi sempat cerita Bu Ani pernah hadir ke Taiwan itu untuk dalam rangka menjalin kerjasama. Ya, betul. Itu di tahun berapa, Bu? Sebenarnya saya memulai kerjasama itu 2018. Saya pertama kali ke sana itu 2017, tapi cuma seminggu. Waktu itu ada conference. Nah, 2018 saya setahun di sana. Nah, selama 2018 itu tentu saya membawa pesan-pesan ya dari fakultas supaya kita bisa mengadakan hubungan pendidikan ya, hubungan akademik dengan universitas di sana, dan itu kemudian direalisasi. Jadi tahun 2018 UNER dengan tempat afiliasi saya NCCU itu sudah MOU. Jadi alhamdulillah waktu itu berhasil direalisasi berkat tekad kita ya untuk bisa menjalin hubungan pendidikan yang lebih erat ya. Jadi waktu itu kebetulan waktu 2018 itu ada staf kami di HI, Mas Afril itu yang
melakukan pendekatan ya kepada NCCU, dan saya dari UNER itu, nah ternyata gayung bersambut. Mereka juga senang sekali dan hubungan itu berlangsung sampai sekarang. Bahkan ada beberapa kawan yang S3, ya salah satu aja ada putranya Bu Retno Andriati itu, dia S3 di sana. Itu juga karena ada hubungan U to U ya, university to university. Nah itu kenapa memilih yang harus dikerjasamakan ini? Kenapa kita memilih Ibu bersama tim ya? Kenapa memilih Taiwan sebagai mitra kerjasama dalam hal akademis, Bu? Ya, sebetulnya kita juga ada dengan yang lain, tapi ketika itu kan kami menganggap Taiwan itu, kami merasa Taiwan belum punya hubungan diplomatik, hubungan pendidikan ya dengan kita. Karena itu kita coba untuk menjalin itu ya. Karena sebetulnya mulai tahun 2013 itu banyak sekali orang Indonesia yang sekolah di sana. Nah, itu riset saya tahun 2021. Jadi terjadi tren yang meningkat ya atas mahasiswa Indonesia yang belajar di Taiwan. Di Taiwan menjadi salah satu tujuan favorit lah sekarang ya, karena faktor jarak ya, nggak terlalu jauh. Sini sana kan cuma 5 jam, 6 jam lah paling nggak ya. Kemudian kultural juga kita nggak terlalu kaget seperti misalnya kita harus ke Inggris ya, itu kan kagetnya banyak gitu ya. Nah, Taiwan ini secara budaya kita juga cukup dekat. Terus biaya hidup juga masih bisa terjangkau gitu. Selama banyak mahasiswa yang belajar gitu, Bu, trennya kita kan naik tuh. Kecenderungannya itu memilih untuk studi di bidang apa sih, Bu? Teknik. Paling banyak teknik. Ya, sesuai sama Taiwan ya, New Industrial. Iya. Mereka kan juga teknik komputernya bagus banget, dan itu termasuk salah satu negara yang paling maju di bidang teknik komputer itu. Nah, kita tuh di sana ada salah satu universitas namanya NS saya lupa ya. National Taiwan University itu ya. Itu orang-orang ITS itu banyak sekali yang kuliah di situ. Sampai melanjutkannya. Iya, S2 atau S3 gitu banyak yang di situ. Sehingga kalau kita ke sana itu, wah, di mana-mana kita ketemu orang Indonesia nih, noleh sana orang Indonesia, noleh sini orang Indonesia gitu. Jadi itu ada di Taiwan. National Taiwan Science University apa ya, lupa saya namanya. Nah, selain di situ juga ada salah satu universitas yang khusus di bidang komputer ya. Salah satunya lulusannya adalah Pak Imam yang dosen IIP itu. Itu Pak Imam, terus kemudian yang baru itu Pak Fahmi, itu lulusan situ. Banyak sekali ya. Ya, Taiwan maju sih bidang komputernya. Biasa. Ini recommended, Bu ya berarti. Untuk melanjutkan studi di Taiwan. Tapi ada juga yang di luar bidang teknik nggak, Bu? Banyak juga. Ya, jadi selain teknik ada yang belajar tentang kedokteran, keperawatan, ilmu sosial tentu saja. Ya, jadi banyak bidang-bidang lain juga. Tapi yang prominent memang teknik sih, terutama teknik komputer. Apa akan acak ini mahasiswa dari UNER ini berapa banyak Bu yang berangkat ke sana? Pernah studi. Trennya gimana setelah kerjasama itu dijalin, promosi dilaksanakan, ada tren lain juga nggak Bu dari mahasiswa UNER sendiri peminatannya? Nah, itu yang belum sempat saya temukan ya, sampai berapa orang misalnya dalam per tahun itu anak-anak UNER belajar ke sana ya. Tapi yang jelas bahwa mulai tahun 2013 ke atas itu kita sudah mulai melihat Taiwan tuh sebagai salah satu tujuan untuk melanjutkan studi. Itu penelitian saya yang tahun 2021. Kalau Taiwan kesini ada nggak, Bu? Ya, itu. Jadi waktu saya presentasi itu mereka juga nanya, kalau tren dari mahasiswa kami ke Indonesia gimana? Saya bilang, nah itu kalian harus datang ke negara saya. Saya bilang gitu, harus ada hubungan yang resiprokal, jangan searah. Kalau kalian datang ke Indonesia, tentu kami lebih senang menerima Anda karena kami sudah mengirimkan mahasiswa banyak ke Taiwan gitu. Anda juga harus belajar sesuatu dari kami. Apalagi saya bilang, apalagi Taiwan itu ingin menjadi bagian dari Greater Southeast Asia. Iya. Nah, itu ada ceritanya kenapa Taiwan ingin menjadi bagian dari Greater Southeast Asia, karena kan Taiwan ini posisi politisnya agak sulit ya. Nah,
dengan adanya sekarang ya pemerintah presidennya perempuan ya, Tsai Ing-wen itu mengeluarkan salah satu policy yang saya kira bagus ya, namanya itu New Southbound Policy. Nah, New Southbound Policy ini, policy baru ini ingin mendekatkan diri ke negara-negara Asia Tenggara. Sebetulnya pemerintah-pemerintah yang lalu sudah pernah melakukan itu ya, dengan nama yang berbeda, tapi nggak terlalu sukses gitu, karena mereka masih business oriented lah waktu itu. Padahal kan kepentingannya Taiwan di Southeast Asia bukan cuma bisnis kan. Nah, apalagi ketika dia ingin menjadi bagian dari Greater Southeast Asia, dia harus lebih dekat dong mengenal Southeast Asia. Nah, dengan Presiden Tsai Ing-wen itu, New Southbound Policy salah satunya adalah ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan Indonesia ini sangat prospektif karena penduduknya banyak kan. Nah, seneng tuh orang Taiwan seneng sama orang Indonesia karena sangat prospektif. Orang Indonesia itu dinilai juga pinter-pinter ya di sana, dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri ya, daripada mungkin adaptif daripada yang dari negara-negara lain. Itu kalau mahasiswa Indonesia yang belajar di sana punya label pinter-pinter gitu ya, paling tidak mengurangi stigma kalau itu tadi atas rasisme itu sendiri. Jadi bukan hanya hadir ke sana sebagai pekerja TKI atau TKW kayak gitu. Jadi bukan sebagai blue collar ya, tapi juga sebagai intelligent collar ya. Jadi perlu diubah mindset itu. Oke, Bu Ani. Tadi kan disebutkan ya karena memang kondisi presidennya sekarang perempuan ya mungkin. Terus tingkat kesetaraan gender di sana bagaimana sih, Bu? Iya. Taiwan itu negara demokrasi ya, dan mereka demokrasinya demokrasi liberal. Ya, lebih mendekati pada demokrasi liberalnya Amerika Serikat. Dan tentu isu kesetaraan gender itu sangat penting ya bagi mereka. Ya, terbukti salah satu yang indikatornya adalah mereka punya presiden perempuan. Ya. Jadi icon ya. Icon sekali. Dan presidennya tuh menurut saya tuh hebat gitu loh. Tsai Ing-wen itu orangnya tegas dan bisa mengambil keputusan yang cocok dengan selera anak muda gitu. Nah, itu menurut saya penting ya, untuk apalagi dia waktu itu menangnya itu telak gitu dibandingkan dengan lawannya. Nah, kesetaraan gender di sana bahkan sampai pada hal-hal yang menyangkut persoalan LGBT. Ya, LGBT di sana pada tahun 2021 ya, itu ada salah satu referendum ya tentang apakah diperbolehkan menikah sesama jenis di sana. Jadi referendum itu kan salah satu bukti bahwa negara itu menghormati ya hak manusia ya, HAM ya. Dan kebetulan waktu itu 2021 ada referendum itu. Tapi yang menang adalah kelompok yang anti. Ya, jadi mereka masih belum bisa secara umum ya menerima pernikahan sesama jenis. Tapi paling tidak kan itu ada hak ya yang diberikan. Ya, walaupun tentu saja saya personally saya ya Anda tahu lah ya. Nah, hal lain yang kita buktikan bahwa kesetaraan gender bagus adalah di toilet umum itu selain kan biasanya kita ada male and female perempuan laki-laki, itu ada yang unisex gender. Jadi apa ya namanya, itu boleh untuk orang yang gender ketiga. Ya, itu di toilet umum sudah banyak seperti itu, gender ketiga. Jadi mereka tadinya saya nggak tahu ya, ini kok gambarnya aneh ya gitu. Kalau perempuan kan ada roknya biasanya gitu ya, terus laki-laki itu kan biasanya itu gitu, lurus gitu aja. Kalau itu kok aneh ya. Terus kata teman saya, oh ini untuk yang gender ketiga. Jadi sudah tinggi sekali kesetaraan gendernya, dan masyarakat sana sudah aware akan hal itu, sehingga kalau mereka menemukan orang yang LGBT itu sudah tidak asing lagi. Lalu mengenai terkait dengan keputusannya yang bisa menggayat suara-suara dari generasi milenial. Nah, terutama dalam persoalan kesetaraan gender tadi. Itu dari Presiden perempuan Taiwan saat ini tuh kebijakan yang menjunjung emansipasi wanita itu sendiri tuh di dalam implementasi apa, Bu, biasanya kebijakannya? Implementasinya bisa bermacam-macam ya, seperti misalnya isu-isu yang inklusi, misalnya tentang diberikannya hak yang sama tentang
gaji, upah gitu ya, sudah bagus di sana. Kemudian juga dalam hal pendidikan tentu bagus, dan banyak sekali anak-anak perempuan yang sudah sekolah sampai tinggi gitu ya. Ya, kita tahu bahwa masyarakat tradisional Cina itu kan banyak yang mereka undermine perempuan ya, apalagi masyarakat Cina kuno itu kan undermine perempuan. Nah itu kalau di Taiwan nggak kelihatan gitu. Ya mungkin karena sudah tersosialisasi bahwa mereka itu adalah negara demokrasi. Ya, jadi kesetaraan gender tentu menjadi prioritas bagi mereka. Nah, Tsai Ing-wen juga mengimplementasikan itu. Jadi ya tentu saja sebagai presiden perempuan, dia sangat berkomitmen mengangkat hak-hak perempuan, ya, kemudian tidak mendiskriminasikan perempuan baik dalam pekerjaan, ya, di dalam isu-isu sosial yang lain. Jadi saya kira dia secara konsisten lah memegang janjinya itu. Oke. Untuk itu, untuk apa kita cupin dulu nih, Cak. Udah banyak wawasan tentang gendernya juga gitu. Mulai dari kerjasama udah banyak banget mah komplit jalan di Taiwan gitu. Demikian dulu ya Bu Ani ya. Terima kasih banyak. Terima kasih sharingnya hari ini. Saya juga terima kasih ya sudah diundang di podcast. Demikian ya. Demikian teman-teman Break the Glass Production dimanapun Anda berada. Senang selalu untuk menyaksikan channel kami. Tetap di Insight di sesi selanjutnya. Tetap bersama saya Hesti dan saya Ica, dan tunggu video-video selanjutnya di program Insight. Jangan lupa subscribe dan share. Bye.